Saya aslinya malu kalau ngisi setelah Pak Ono karena sudah dari pro banget kan. Saya masih junior di sini. Junior tapi keren. Jadi pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan saya ucapkan juga terima kasih buat UTY. Ini kedua kalinya saya mengisi di UTY dan memang keren nih di UTY emang lagi hype banget di dunia IoT. Ini nanti kalau misalkan teman-teman mau cek video recordnya, ini saya lagi record pakai kamera juga di belakang sama juga kamera di depan. Jadi nanti bakalan ada di YouTube-nya Indobot TV gitu. Biar kayak Pak Ono setiap ada event di record ya. Oke, kita langsung share aja untuk materi kali ini. Saya akan membawakan materi tentang Internet of Things. Sebelum kita bahas tentang Internet of Things, kita cukup harus mengenal juga tentang revolusi industri. Mungkin memang sudah banyak sih tentang revolusi industri dan sekarang kita mungkin menemui beberapa subsektor di sektor revolusi industri. Jadi sudah ada teknologi apa di revolusi industri. Nah, itu sekarang itu sudah berkembang ke subsektor yang lainnya gitu. Oke. Jadi saya tadi udah dikenalkan ya. Nah, sekarang saya selain di Indobot, saya juga running di data analyze. Jadi kami membuat data analyze untuk para UKM dan juga perusahaan yang sudah jalan minimal 5 tahun ke atas. Jadi kami menganalisa data-data mereka yang mereka mungkin mereka ribet untuk membuat suatu apa ya kumpulan data. Nah, itu kami membantu mereka untuk merapikan datanya, untuk membuat DBMS baru dan sebagainya sehingga datanya itu bisa digunakan untuk kebutuhan analisa, untuk proyeksi, forecasting dan sebagainya. Sehingga kami bikin namanya datalisa.id. Mungkin teman-teman yang concern di bidang data ya, nanti kalau datalisa.id open internship ya gitu, bisa join di datalisa.id. Oke, industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0 itu aslinya kombinasi antara otomasi dan juga cyber teknologi. Jadi intinya di sini itu di revolusi industri ini kita sudah tidak lagi stand alone. Jadi device-device-nya itu semua hampir semuanya itu terkoneksi. Bahkan ketika kita merancang device baru ya, atau ada perusahaan yang merancang device baru, itu akan punya satu slot yang bisa konekkan ke internet. Jadi kalau industri-industri elektronik, mereka itu punya PCB-nya itu aslinya mirip-mirip, tapi blok-bloknya itu ada yang diisi, ada yang enggak. Jadi mereka akan bisa mengupgrade device-nya mereka tanpa harus melakukan redesign. Nah, disinilah revolusi industri itu berperan. Mereka menggabungkan antara otomasi yang stand alone, awalnya stand alone, ditambah cyber teknologi. Cyber teknologi ini aslinya itu sudah berkembang dari tahun 1970-an saat ditemukan internet. Nah, internet aja ditemukan tuh uh, tahun 1970-an ini sudah ada industri yang otomasi dan di situ juga sudah ditemukan internet. Terus kemudian tahun 2010 yang kita tahunya tahun 2020 2019 lah 2019 2020 kita tahunya revolusi industri baru masuk di Indonesia sedangkan di luar negeri itu ternyata dari tahun 2010. Jadi mereka sudah meng-IoT-kan itu. Dulu saya mengenal namanya Internet of Things itu saat saya masih semester berapa ya? Pokoknya di tahun 2015-an. Di tahun 2015-an saya baru mengenal namanya Internet of Things dan pada saat itu belum booming, bahkan teman-teman saya aja masih kesulitan buat ngoding Arduino. Mereka masih pakainya si VAVR ya. Kalau si VAVR oke, secara algoritma mungkin teman-teman akan jauh lebih pro. Cuman kalau Arduino kita akan lebih instan buat develop si sistem karena goal dari produk kan bukan kita jago-jagoan membuat algoritma aja, tapi kita juga harus bisa cepat membuat suatu produk. Nah, tahun itu aja 2015 2016 itu baru kedenger ya IoT itu apa. Padahal tahun itu baru hype-hypenya tentang robotik. Jadi di luar negeri itu jauh lebih cepat perkembangannya daripada di Indonesia. Nah, di sini aja ketika 2012 ini IPv6 itu sudah hadir ya dan sekarang aja kita masih kebanyakan masih menggunakan IPv
yang versi 4. Jadi kalau sekarang dikatakan Indonesia itu sudah level apa ke dunia IoT, nah tapi dunia IoT yang sekarang kita geluti itu masih terdengar receh banget gitu loh. Kita masih bermain plug and play dan sebagainya. Tapi karena saking recehnya banyak orang yang nggak bisa belajar IoT. Banyak orang yang nggak tahu cara belajar IoT. Mereka akan selalu meremehkan ya udah elektronika dasar di skip, terus mereka microcontroller di skip, ya udah saya beli aja board yang udah siap di program, itu udah siap diinstal Linux dan sebagainya. Nah ketika mereka beli device yang seperti itu, beli Raspberry gitu misalkan, nah mereka akan bisa menginstal softwarenya tapi lupa akan basic dari si IoT itu, yaitu elektronika dasarnya. Jadi mereka secara menghubungkan komponen terus mengendalikan sensor, modul dan sebagainya itu mereka lupa caranya. Nah, inilah menjadi concern sekarang ini di revolusi industri 4.0 ini, kita harus bisa membuat device yang memang beneran IoT gitu loh, bukan cuman yang stand alone kita tambahi add-on aja gitu. Ada 9 teknologi revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu autonomous robot. Kalau autonomous robot ini teman-teman mungkin sudah sering mendengar ya, autonomous robot. Nah, di sini sekarang itu nggak cuman autonomous robot, dia sudah dilengkapi dengan machine learning. Ya, kemudian ada simulasi, terus sistem integrasi, Internet of Things, cyber security, cloud computing, additive manufacture, augmented reality, dan big data. Nah, autonomous robot ini ke depannya itu membutuhkan suatu big data juga. Nah, big data inilah yang nantinya menjadi database dari si robot itu untuk memberikan untuk apa ya istilahnya, mengambil sebuah keputusan berbasis data yang sudah didapatkan. Nah, si cloud computing ini membantu untuk mengisi dari big datanya. Jadi si cloud computing membantu untuk collect data, dia melakukan scraping dan sebagainya. Terus si Internet of Things ini juga memberikan data, bisa langsung direct ke big data atau dia dimasukkan ke cloud computing dulu untuk dirapikan dulu datanya, disesuaikan dengan format yang dan sebagainya. Kemudian si robot ini dia membutuhkan juga sistem integrasi antara si robot ini bisa komunikasi ke big data atau dia masuk ke bagian cloud computing dulu. Nah, jadi si autonomous robot itu aslinya levelnya setelah IoT. Kalau kita lihat di sini IoT itu menjadi basic yang sekarang ini perlu kita pelajari sebelum kita membuat device yang lebih canggih. Karena kalau di autonomous robot ini kita membutuhkan mekanik ya kan, mekanik, terus kita butuh elektronik ya. Terus kita butuh IoT juga. Nah, IoT yang di sini yang dimaksud yaitu si robot ini mampu mengkolek data, mengambil data dari big data, atau dia juga bisa melakukan training yang diupload ke cloud computing terus diambil oleh big data. Nah, ini yang menjadi apa ya istilahnya, revolusi industri itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau misalkan kita mengkategorikan 9 industrial revolution yang kategori-kategori ini, menurut saya bukan lagi antara mereka itu bersaing teknologi satu dengan yang lain, tapi mereka adalah teknologi yang saling membutuhkan dan teknologi yang merubah dari stand alone menjadi connect to everything gitu loh. Jadi mereka bisa menghubungkan kemana aja. Bayangin aja film-film kayak yang di Terminator dan sebagainya itu kan, itu bisa jadi di masa depan itu terjadi teman-teman. Karena apa? Karena mungkin saat big datanya itu udah gede banget, mereka bisa collect data dan sebagainya. Mereka akan bisa mempelajari perilaku-perilaku yang ada di sekitar daerah itu, dan bisa jadi robotnya jauh lebih pintar daripada kita karena dia bisa melakukan scanning data, bisa melakukan pembelajaran data dengan cepat karena menggunakan prosesor yang super cepat juga gitu. Nah, robotik dan cyber world di sini, kalau dulu robotik itu ya stand alone gitu loh. Sekarang adanya IoT, mereka selalu dihubungkan ke cloud. Mereka menggunakan sistem komunikasi dan services seperti ini. Jadi di dunia nyata mereka hanya melakukan local communication. Nah, ini local communication. Mereka melakukan komunikasi secara lokal, baik itu dari energi environment, terus man, working environment, machine and product. Jadi
mereka antara si operator dengan mesinnya itu mereka masih di area lokal. Ya, lokal ini juga nggak buruk-buruk banget sih aslinya. Karena dengan lokal untuk kemungkinan dihack itu juga nggak ini kecil sekali gitu untuk kemungkinan dihack. Jadi si lokal seperti ini ya, lokal seperti ini itu em, merupakan sebuah sebuah security yang cukup aman aslinya. Ibaratnya ya udah kita nggak keluar kemana-mana, pintunya nggak dibuka dan sebagainya. Cuman akan keterbatasan kita tidak bisa mendapatkan data dari luar, misalkan membuat komunikasi atau kita nggak bisa membuat istilahnya antara pabrik satu dengan pabrik yang lain itu berkomunikasi. Nah, maka dari itu ada namanya cyber wall. Jadi semua itu udah ada ini gambar logo kayak wifi ini dia terhubung ke cloud ya, ke cloud. Dan ini antara pabrik satu, pabrik dua, pabrik tiga, terus ada logistik yang lagi dijalankan. Terus mereka juga punya komputer, server. Nah, ini juga bisa gunakan untuk nge-backup ataupun sebagai processingnya mereka per industri. Dan juga mereka menaruh beberapa sensor yang nantinya diupload ke cloud. Nah, ini. Terus kemudian mereka tidak hanya membuat ini aja gitu loh, ini aja. Mereka juga akan mengintegrasikan beberapa data yang nanti akan dimasukkan ke cloud seperti social machine, smart product, augmented operator, virtual production, global facility. Jadi mereka bisa sharing data. Misalkan ada perusahaan garment, mereka sudah membuat misalkan apa ya baju ataupun membuat jaket yang dia itu menggunakan bahan khusus. Nah, bahan khususnya itu mereka bikin dari produk dari bahan baku A sampai Z gitu. Nah, ketika si perusahaan garment di daerah misalkan ya di Jogja itu dia sudah finish si produk itu dia mau sharing data ke perusahaan garment yang ada di Kalimantan misalkan. Nah, itu juga bisa. Dia udah bisa mentraining si data bisa mengambil data trainingnya dari oh ini produk yang seperti ini bagusnya diproduksi seperti ini. Jadi mesin yang ada di Kalimantan itu tinggal mengcopy saja sealgoritmanya, mengcopy prosesnya, mengcopy datanya, mengcopy settingan mesinnya untuk langsung diduplikasi di Kalimantan. Nah, besok akan seperti itu. Jadi, tugasnya si IoT itu aslinya dia mengkolek data sebanyak mungkin supaya bisa dijadikan big data. Terus dari big datanya itu digunakan untuk entah itu nantinya datanya dijual dalam bentuk data training atau datanya dijual untuk dalam bentuk saya subscribe. Jadi daripada kita men-setting ulang kayak kita mau kalibrasi mesin dan sebagainya, kita tinggal ambil data aja dari cloud atau big data itu. Nah, itu yang menjadi apa ya tren sekarang ini. Jadi data itu menjadi sangat luar biasa. Makanya di sini kami juga bikin data Lisa. Kalau data Lisa itu kan kami mereprofiling perusahaan-perusahaan yang lama menjadi perusahaan yang lebih modern. Nah, saat kami mereprofiling perusahaan lama menjadi modern, kalau kelemahan si perusahaan lama itu datanya amburadul, entah itu di Microsoft Excel-nya, terus kebetulan ada datanya kemana-kemana. Nah, itu yang menjadi apa ya kerjaannya si data Lisa kita memperbaiki datanya dulu sebelum dia dikonekkan ke IoT. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari data itu sangat luar biasa. Jadi teman-teman di sini harap apa ya lebih aware dengan data. Tadi juga dijelaskan tentang cyber security, bahayanya seperti apa, ada hoax dan sebagainya. Karena data itu di masa sekarang ini sudah menjadi bukan hal privasi lagi. Karena kita sudah terlalu open dan kita sudah terlalu kita udah memberikan informasi pribadi ke internet, baik itu ke sosial media, ke Facebook dan sebagainya gitu. Nah, adapun perkembangan si dunia robotik itu ya, pada tahun 1990 itu iRobot Corporation membuat produk domestik dan military robot. Jadi dia sudah membuat robot pada tahun 1990. Kita aja taunya robot kan ya kayak Doraemon itu kan paling. Cuman di sini iRobot itu dia sudah membuat robot lebih dulu pada tahun 1990. Kemudian Tom Caldwell Coin mereka membuat augmented reality pada pertama kalinya itu.
Terus juga ada robot yang berinteraksi ya namanya Kismet, interaksi dengan emosional with human. Jadi dia sudah bisa membaca kondisi manusia itu apa lagi senyum, sedih atau gimana gitu. Dia sudah bisa membaca itu. Nah, pada tahun itu aja perkembangannya sudah seperti itu. Sekarang ini bisa dikatakan teknologi dunia robotik, teknologi dunia Internet of Things itu sudah sangat jauh berkembang gitu. Nah, pada tahun sebelum tahun 2000-an ya, kita tahun 1997 ini Deep Blue mengalahkan Gary Kasparov di permainan catur. Pada tahun 97 robot aja udah bisa mengalahkan itu. Nah, terus kemudian NASA Pathfinder Land on Mars ya. Kemudian pada tahun 2000-an the UN estimate there are ini 742.000 industrial robot yang akan digunakan di seluruh dunia. Benar-benar si robotik ini menjadi hal yang luar biasa. Dia mengestimasikan akan semua menggunakan robotik itu. Padahal di Indonesia perusahaan-perusahaan yang home industry ataupun ya ada beberapa garment yang belum semua menggunakan sistem robotik gitu loh. Masih ada beberapa yang manual. Karena di Indonesia ya kita kelebihan tenaga kerja, banyak banget tenaga kerja dan nggak bisa kita semua harus diganti menggunakan robotik gitu. Oke, terus kemudian tahun 2005 Stanford Robert Stanley drive autonomously for 131 miles. Jadi dulu aja robot untuk otomotif ya atau mobil itu aja mereka udah ada tahun 2005. Sekarang aja kita baru terngah sama Tesla yang udah otomatis. Padahal dulu aja udah ada gitu loh. Terus IBM ini mengenalkan Watson ya dan dapat melakukan tanya jawab. Terus kemudian Siri ditemukan tahun 2011. Siri itu lebih dulu dari Google ternyata. Kemudian Google membuat namanya Google seperti Siri dulu namanya Google Now, sekarang kan oke Google gitu-gitu kan. Nah, terus Siri kenapa kok tidak se-booming Google? Mungkin karena database language-nya itu belum terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau si Google kan sekarang bahasa Jawa, bahasa Sunda aja masuk mereka. Jadi emang database bahasanya sangat banyak. Kemudian Google juga meluncing 3D Vision Street View tahun 2010. Ini dulu waktu saya masih SMK kelas 1 itu senang banget lihat Google Street View. Wah kok bisa ya kita lihat rumah kita dan sebagainya gitu kan. Nah terus tahun 2012 estimasi 8,7 juta devices akan connect ke internet. Nah sekarang udah banyak banget. Mungkin teman-teman di rumah udah punya device-nya, punya Xiaomi, Bardie dan sebagainya. Nah itu kan mereka sudah meng-IoT-kan environment di rumah teman-teman dan teman-teman juga apa ya istilahnya ikut berkontribusi ke 8,7 juta device yang 8,7 miliar device yang terkonek di internet. Jadi ikutan berkontribusi ke jumlah device itu. Nah, ini kalau kita runtut panjang banget ini. Bahkan sekarang ini estimasi dari 2005 ke 2016 itu dari 1 miliar menjadi 1, miliar dari 1 juta menjadi 1,8 juta dan terus naik hingga 2,6 juta untuk robotik dan AI. Nah, robotik dan AI ini menjadi satu paket, tapi mereka itu membutuhkan suatu database. Nah, database itu didapatkan dari mana? Ya dari mining data si device-device IoT itu. Gitu. Jadi pada tahun 2034 itu robotik dan komputerisasi lainnya dapat dapat menggantikan 47% pekerjaan di Amerika. Bayangin aja kalau misalkan kita langsung bikin semua otomatis di Indonesia, wah isinya demo semua. Ini gimana ini pekerjaan nggak ada dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia ya pelan-pelan ada beberapa sektor yang perlu digarap, ada yang perlu diotomatisasi lebih dulu, ada yang nanti dulu masih pakai manusia nggak apa-apa. Jadi di Indonesia masih ada toleransi seperti itu. Tapi kalau misalkan kita nggak berkembang, kita akan benar-benar ketinggalan. Karena di Amerika aja
prediksinya akan seperti itu. Oke, ini adalah global market untuk industri robotik ya, untuk industri robotik. Jadi ada global statistik di sini sekitar 2016 itu ada lebih dari 35 billion US dollar tentang share marketnya yang ada di dunia. Terus sekitar ada 290 ribu unit yang dikirimkan. Nah, rata-rata kalau kita lihat di sini ternyata distribusi industrial robotik itu ada di Asia Tenggara. Nah, di sini ya. Jadi Asia Tenggara itu menjadi sektor yang apa ya istilahnya menjadi sektor yang lebih paling banyak yang paling banyak membuat robot untuk industri dan di sini Jepang dan Cina menjadi mayor revenue pocket. Jadi mereka menjadi top leader lah istilahnya top leader untuk di bidang industrial robotik. Nah, jadi kalau di sini industrial robotic industry to surpass 80 juta 80 billion US dollar pada tahun 2024. Jadi kalau misalkan kita bermain di dunia robotik ya, kita harus mulai dari Internet of Things dulu baru ke mekanik. Kenapa? Karena kita juga harus bisa tadi itu membuat security system dan sebagainya dan kita harus bisa tahu basic-basicnya karena di dunia robotik itu jauh lebih rumit aslinya karena kita bermain dengan mekanik dan sebagainya. Jadi durability apa dan sebagainya itu sangat dibutuhkan. Industrial Robotic Market Report Coverage di sini sekitar tahun 2024 80 billion US dollar ya gede banget. Terus geografi yang tercover ya seperti US, UK, Kanada dan sebagainya. Terus segmennya adalah product, end use dan region. Nah, untuk growth drivernya rising labor cost and inconvenience of employing manual workforce in North America and Europe. Jadi intinya robotik itu bakalan menggantikan manusia dan di sini kita harus siap-siap harus punya sebuah produk yang benar-benar siap gitu loh untuk diterapkan di dunia industri. Ya minimal kalau di Indonesia home industry, UKM dan sebagainya. Tapi challenge-nya yaitu high initial cost, presence of second-hand refurbished industrial robot market, safety hazard associated with the usage of industrial robot. Jadi banyak challenge-nya di dunia robotik karena berhubungan dengan mekanik ya, terutama untuk durability. Jadi nggak bisa main-main. Kalau di Internet of Things, oke lah, mungkin kita lebih membuat produknya itu yang penting bisa monitoring gitu. Cuman kalau monitoring aja ya nggak cukup gitu. Istilahnya kayak gitu. Dan ternyata robotik memang benar-benar membuat perubahan. Tesla itu salah satu robot yang bentuknya mobil, dia adalah marketnya end user, ya end user. Dia ada beberapa kategori yang cukup oke untuk dimasuki dunia robotik yaitu otomotif, metal, machinery, rubber, plastik ya, food, beverage, electrical, electronics and others. Jadi kalau kita lihat nih kayak hierarkinya ya, kebutuhan sekarangnya di dunia robotik lebih ke otomotif. Kenapa otomotif? Karena dunia otomotif itu pasarnya sangat gede banget. Terus kemudian di dunia otomotif itu teknologinya itu tidak secepat handphone aslinya. Jadi kita kayak punya punya tahapan ya, punya tahapan untuk mempelajari dan kita ada peluang untuk melakukan disrupsi ke dunia otomotif dan kalau di dunia handphone itu kan ya udah saingannya para para apa ya pemilik merek-merek yang terkenal gitu. Bahkan di sini Tesla aja tahun 2020 ya market cap automobile giant-nya ya di Tesla masuk itu dia sudah sampai 442,7 billion US dollar, gede banget di atasnya Toyota. Bahkan sekarang itu di dunia bisnis banyak yang bertebaran itu sekarang itu zamannya Toyota Way atau sekarang itu zamannya Tesla Way atau masih Toyota Way gitu. Bahkan diomongin sampai gitu. Kalau Tesla Way ya mereka mendisruptif benar-benar mereka berinovasi gede-gedean terus
mereka juga ke tingkat kegagalannya itu tinggi gitu loh. Cuman ketika mereka berhasil membuat produk, harga si produknya itu atau apa valuasi si produk itu, valuasi perusahaan itu benar-benar langsung meningkat. Kalau si Toyota itu growth pelan-pelan, profit pelan-pelan, profit pengembangan apa dan sebagainya. Bahkan ya tahun 2020 pada Desember market kapitalisasi di dunia otomotif ini ya di Tesla itu udah mencapai 578 billion. Dan kalau 582 billion itu setara dengan si kapitalisasinya atau nilai market value-nya itu di Ford, Honda, BMW, GM, Daimler, Volkswagen, Toyota itu. Jadi di sini emang benar-benar si Tesla itu mendestruktif. Jadi kalau teman-teman tertarik di dunia robotik gitu kan, itu teman-teman harus mempelajari banyak aspek, mulai dari elektronikanya juga harus kuat, terus kemudian di Internet of Things harus kuat, kemudian bikin dashboard, bikin aplikasi dan sebagainya, terus bikin robotiknya. Robotik ini di dunia mekanik. Jadi kalau misalkan kita hanya berhenti sampai membuat project prototyping, kita mau masuk dunia robotik itu wah susah nanti. Jadi robotik itu jauh lebih kompleks daripada Internet of Things. Dulu saya berpikirannya gini, robotik itu tren lama, ya kan? Terus Internet of Things itu tren baru. Ternyata enggak. Internet of Things itu adalah step sebelum robotik. Jadi mereka itu menyadari ada suatu step yang hilang saat mereka membuat tren di dunia robotik. Ketika membuat tren di dunia robotik, step yang hilang adalah step si Internet of Things. Jadi kita harus mendapatkan data, terus kita juga harus bisa mentraining si robot kita jauh lebih pintar gitu. Jadi bukan lagi algoritma keren-kerenan, cuman kita benar-benar harus membuat suatu robot itu jauh lebih cerdas lagi. Nah, ini ada sistem Tesla ya. Jadi ada video ya, dia ngetes selama 17 jam atau 24 jam tanpa berhenti. Jadi satu YouTuber ini dia benar-benar tidur di dalam mobil Tesla. Terus dia benar-benar menikmati tidurnya dan si Tesla itu jalan sendiri. Nah, di video sebelah kanan ini dia mengikuti titik yang sudah ditetapkan. Terus kalau di luar negeri itu enaknya jalanannya itu mulus ya teman-teman. Jadi nggak banyak lubang gitu kan. Terus kalau di luar negeri itu juga nggak ada tukang bakso itu tiba-tiba nyebrang atau tiba-tiba ada tukang somai lewat gitu kan. Kalau di Indonesia kan ngeri ya, serem ya. Tiba-tiba ada siapa atau ada mak-mak yang sen kanan belok kiri itu kan wah serem juga. Jadi si Tesla ini kenapa belum ada regulasi untuk diterapkan di Indonesia karena handicap-handicap yang ada di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Jadi rintangan untuk si Tesla memahami yang terjadi di Indonesia itu wah kemungkinannya cukup impossible kalau diterapkan. Dan ini aslinya nggak hanya di Indonesia, seperti di India yang trafficnya itu padat banget gitu kan. Nah di India juga seperti itu, hampir mirip-mirip di Indonesia. Dan si Tesla ini ngeklaim ya kalau tingkat akurasinya itu sangat tinggi, dia hampir 100%. Terus dia juga em, memiliki beberapa sensor pakai lidar ya, pakai lidar. Jadi kalau dia bisa mendeteksi dari sudut kanan kiri, terus dia ada juga sebuah apa ini namanya itu radius ya, radius putarnya untuk si sensornya dia. Bahkan dia juga dilengkapi juga ada sensor yang di depan, di double antara sensor yang jarak jauh sama sensor yang dekat. Jadi variabel untuk membaca kondisi lapangan itu sangat tinggi. Nah, teman-teman yang tertarik di dunia ini ya, dari dunia ini, teman-teman nggak boleh berhenti hanya sampai di computer vision. Karena computer vision baru membaca, belum ada algoritma khususnya. Nah, si Tesla ini benar-benar sudah kompleks banget. Ini kalau saya sebut itu bukan sebuah mobil gitu loh. Ini tuh robot gitu loh. Robot yang bentuknya mobil ya, robot yang bentuknya mobil dan dia itu sudah memiliki database juga karena dia pasti terkoneksi ke internet. Nah, saat terkoneksi ke internet, dia akan melakukan
pengambilan data, dan pengambilan data akan dimasukkan ke cloud, akan dimasukkan ke big data. Dari big data itu digunakan untuk kebutuhan di big data itu untuk kebutuhan training si machine learningnya Tesla, dan chipset yang digunakan di Tesla pun bukan kaleng-kaleng lagi gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang mungkin yang ada yang ikutan KRI ya, kayak kontes robot sepak bola, terus ke kontes robot yang humanoid gitu kan. Itu kan mereka juga membutuhkan chipset yang ataupun prosesor yang high spec gitu loh, daripada kontes robot yang hanya untuk robot-robot yang sederhana gitu loh. Jadi di robot-robot yang sudah pro mereka juga minimal harus menggunakan chipset yang pro juga gitu loh. Kalau perlu menggunakan seri Intel yang terbaru ataupun AMD yang seri terbaru gitu. Bahkan sampai level kayak gitu. Oke. Terus sebelum kita lanjut ke IoT, kita harus mengenal dulu nih namanya Internet of Things. Simpelnya si device ini ya, dari standalone dikonekkan ke internet. Nah, pada tahun 1999 itu sudah ditemukan aslinya namanya IoT, yaitu GPS. GPS ini sudah IoT aslinya. Nah, sebuah benda yang terhubung di internet itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Ya, kayak misalkan ini ya, kita bisa membuat sistem seperti ini, terus kemudian kita bisa mengirim pesan untuk mematikan TV. Kemudian kalau misalkan ada kecelakaan di jalan gitu, CCTV yang di jalan itu bisa melaporkan terjadinya kecelakaan gitu, memanggil ambulan dan sebagainya. Bahkan smartwatch yang kita pakai pun juga bisa digunakan ya untuk digunakan si emergency pesan dan sebagainya gitu. Nah, sekarang itu aslinya Indonesia udah banyak sih produk-produk IoT yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun ya itu sendiri kadang di Indonesia itu udah dipasangi alat apa malah dicolong gitu loh. Nah, itu yang disayangkan itu loh. Masa udah negara atau pemerintah udah memberikan devices yang oke, terus tiba-tiba orang kita sendiri malah wah ini sepertinya oke laku nih dijual, dicolong dan sebagainya, kan sayang banget itu loh. Jadi kita kalau mau di dunia IoT ya, untuk di dunia IoT ya kita harus mengedukasi juga warga Indonesia biar nggak nyolongan device kayak gitu. Nah kan bahaya gitu loh kalau nyolongan device ya kayak gitu. Oke, adapun beberapa robot yang sekarang lagi dibikin ya sama orang-orang ya untuk melengkapi di dunia pandemi. Nah, robot yang pertama ini dia mungkin memang tidak terintegrasi secara embed system, tapi dia minimal udah apa ya menggunakan teknologi si Zoom sama teknologi robot sendiri. Nah, ini ada robot wisuda yang sebelah kiri itu dari Jepang. Jadi ini di salah satu kampus di Jepang. Terus ini dari Undip. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang dari Undip. Yang dari Undip ini dia juga bikin robot yang mirip banget dengan yang di sini. Fungsinya juga sama. Ketika wisuda daripada ada pandemi, waktu pandemi nggak bisa memberikan penghargaan ke lulusan terbaik atau hanya via via Zoom gitu kan. Itu bisa diganti menggunakan seperti ini gitu. Nah, ini adalah produk dari Indobot waktu awal-awal pandemi. Sekarang produk kayak gini udah banyak banget. Jadi kalau sekarang ini alat-alat orang yang mau masuk ke suatu tempat itu kan itu menggunakan detektor suhu ya. Nah, kita juga bikin nih di kantor kita. Kita sebelum orang mau masuk ke ruangan, ya ini dicek dulu suhunya kayak gini, ya kan? Dicek dulu, dan ini ada sensor PIR nih. Sensor PIR ini fungsinya untuk mendeteksi apakah ada orang yang mau masuk, terus untuk sensor ultrasoniknya mendeteksi jaraknya ketika dia mau masuk. Nah, jadi orang-orang yang mau masuk di kantor kami harus dicek dulu suhunya. Nah, sekarang suhu misalkan di atas 3,7, ini 38 itu ya. Itu mereka nggak bisa masuk. Jadi udah benar-benar otomatis, dan itu menghemat untuk kerja si satpam daripada
gini-gini terus ya kan. Ya itu lebih hemat. Mungkin teman-teman ada yang ingin membuat produk seperti ini nanti bisa inilah bisa kirim pesan yang di kolom chat gitu. Mungkin saya akan jelaskan sistem kerjanya lebih detail setelah ini. Terus ada juga IoT monitoring akuarium. Sekarang ini lagi hype-hype banget untuk bikin akuarium ya kan. Saya bikin monitoring akuarium. Terus saya pakai sensornya belum sampai ke pH ya. pH itu lumayan mahal untuk hobis yang ya untuk hobi saja menurut saya kemahalan. Jadi saya masih pakainya sensor suhu, terus kemudian pakan ikan otomatis, timer dan sebagainya. Terus kalau teman-teman mainan akuarium laut itu membutuhkan heater ya, heater biar kondisinya nggak terlalu dingin atau bahkan juga bisa dikasih kayak AC gitu loh kayak kalau di tempat kita pakainya Peltier biasanya untuk membuat dingin. Jadi uh, akuarium yang seperti ini pun bisa menjadi tempat praktikum teman-teman supaya teman-teman itu jauh lebih ekspor lagi di masa depan nanti untuk bahan latihan gitu. Terus berikutnya ada IoT plan monitoring. Ini simpel banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pasang aja kayak Arduino Node MCU gitu kan. Node MCU misalkan untuk WiFi dikonekkan ke router, terus kemudian kita bisa memonitoring dari handphone. Ini teman-teman harus bisa bikin dashboard juga. Jadi di dunia IoT kita harus bikin dashboard juga untuk memonitoring hasil dari IoT kita. Kalau dulu kan standalone itu dia sudah ada datanya di sini ya. Tapi sekarang itu harus terkonek ke IoT supaya kita lebih mudah untuk mengecek atau kita juga punya data dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada smart home. Jadi teman-teman bisa memulai dari rumahnya juga untuk membuat device IoT, mulai dari smart door lock, security system, AC, light control system, energy management, terus peralatan-peralatan yang aplikatif, smart thermostat, terus untuk mandi juga bisa dibikin smart ya kan. Terus garage door opener, jadi kalau ini misalkan kita mau keluar ini udah otomatis buka. Jadi bisa banyak banget yang kita lakukan di dunia IoT itu kan. Karena di dunia IoT ini semua tidak terbatas. Dan IoT ini aslinya basic ke robotik di masa depan gitu loh. Jadi kalau kalau sebelum kita belajar ke dunia robotik, alangkah baiknya kita harus tahu detail dulu soal IoT supaya apa? Supaya nanti ketika kita sudah siap membuat robotnya lebih cerdas ya kan, lebih powerful itu bisa menggunakan IoT. Nah, seperti itu. Oke, itu. Nah, ini ada video ya. Ada video dari rumahnya si Pak Marjuki. Pak Marjuki ini adalah pemilik Facebook ya. Tetangga saya namanya Pak Marjuki. Pak Marjuki ini pemilik Facebook. Dia punya namanya asisten yaitu si Jarvis. Nah, asisten si Jarvis ini dia bisa bisa diberikan instruksi kayak ini ruangannya dihangatkan, ruangannya didinginkan gitu. Dan dia menggunakan Amazon Alexa untuk mengaktifasi dan melakukan detect bahwa yang memberikan instruksi si Pak Marjuki ini. Jadi Pak Marjuki ini sudah kayak punya pembantu yang bisa 24 jam gitu loh. Nggak ada kata lelah dan sebagainya gitu. Nah, ini aja dia ngasih apa ya ngasih kaos rekomendasi hari itu padahal ya kaosnya Pak Marzuki ya warnanya abu-abu gini terus sih. Nah kemudian ya jadi Jarvis ini dapat mengenali wajah juga kalau ada orang yang mau masuk gitu kan. Ini bapak ibunya Pak Marzuki ya, Mbah Marzuki itu mau masuk ke rumah ya kan. Terus itu sangat memudahkan menurut mereka gitu. Nah, ini juga Marzuki ini bisa Pak Marzuki ini bisa ngomong sama si Jarvis. Ini loh isu-isu atau hoax atau humor-humor yang tidak diperlukan itu atau rumor yang tidak diperlukan itu ya jangan sampai masuk ke rumah gitu. Bisa memfilter kondisi yang ada di rumah dan menjadi lebih sehat secara kesehatan mental gitu loh.
Itu. Jadi smart assistant ini juga IoT dan juga robotik aslinya. Karena apa? Dia punya penggerak, punya aktuator kayak tadi itu. Dia bisa ngasih baju ke Pak Marjuki, terus dia juga bisa bikin bikin apa namanya itu roti bakar, terus dia bisa mengendalikan suhu dan sebagainya. Itu juga membutuhkan aktuator. Sedangkan IoT-nya di mana? IoT-nya dia mendapatkan data dari si Alexa itu, dia juga melakukan pengambilan data dari servernya Alexa dan penggunaan datanya itu bisa jadi by case apa ya istilahnya tergantung jumlah data yang mau diambil berapa gitu. Dan biasanya kalau menggunakan API yang berbayar kayak gitu kayak si Alexa misalkan kita mau kerjasama kayak gitu punya ingin mendapatkan data yang lebih cepat kita harus berbayar dan setiap penggunanya juga harus berbayar gitu. Jadi kalau device-device yang kayak gini ini cukup mahal karena untuk bayar API-nya aja lumayan gitu lah. Apalagi kalau kita gunakan 24 jam. Nah, kita mungkin akan biaya subscribe-nya, biaya sewanya, biaya bulanannya itu lumayan mahal. Oke, karena dengan kondisi di Indonesia yang belum belum mumpuni ya untuk masuk di dunia robotik yang sebenarnya, belum masuk di dunia IoT yang sebenarnya, kami juga melihat ternyata ada data dari PISA ini, Program for International Student Assessment. Ini data tahun 2018 itu kita di Indonesia itu nomor 71 dari 78 negara yang usia anak-anak itu 15 tahunan. Ya. Pada usia 15 tahun ini, Indonesia dikabarkan juga oleh penelitian dari Profesor Lan Pritchard dari Harvard Kennedy School. Beliau mengatakan di Indonesia untuk anak-anak yang berada di kota Jakarta, kota besar seperti Jakarta, usia 15 tahun ini, dia memiliki sebuah gap ya, 128 tahun dari negara yang maju. Jadi bayangin aja Indonesia udah ranking nomor 78 dan ketika Indonesia ingin mengejar teknologi ke negara lainnya, dia punya gap gitu loh. Jadi ini benar-benar big problem dan big why kenapa Indobot itu hadir membuat perusahaan di bidang edutech dan kita pengen nih memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi nggak cuma nyari duit doang, tapi kita juga pengen mengembangkan dunia pendidikan di Indonesia jauh lebih maju. Ya minimal nggak warna merah lah, warna oranye gitu loh. Itu udah oke banget itu loh. Kalau kita lihat di sini ya, yang nilainya di atas 500 ya. Ini untuk anak-anak usia 15 tahun ya teman-teman. Jadi jangan salah untuk usia berapa. Untuk 15 tahun yang nomor satu itu Cina. Nomor dua Singapura, Makau, Hong Kong, Estonia, Japan, South Korea, Kanada, Taiwan. Jadi aslinya orang Asia itu keren loh teman-teman. Nggak kalah dengan orang Eropa. Orang Asia itu keren. Ini aja dia rankingnya di atas gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar tentang dunia math, science, terus teman-teman belajar ke Cina itu kayak pepatah selalu mengatakan belajar sampai ke negeri Cina. Ya emang bener di Cina aja ranking tertinggi gitu. Lalu Singapura, kita mau kuliah ke Singapura mau ini wah susah banget tesnya gitu loh. Karena di Singapura itu ada beberapa um, dari negara lain yang memang ke Singapura untuk berbisnis dan anaknya yang memang awalnya dari Cina misalkan atau dari Jepang dia sekolah di Singapura dan sekolahnya juga akan jadi lebih keren gitu loh karena punya mahasiswa-mahasiswa atau punya siswa-siswa yang memang sudah tokcer dari sananya gitu loh. Makau aja yang kita uh, apa underestimate ya negara itu dewa judi ya kan. Di sana aja dia untuk rankingnya nomor 3 ya kan. Terus ini Hong Kong. Hong Kong juga bagus ya kan. Terus Jepang malah di ranking nomor 6 dan South Korea, Korea Selatan juga mirip-mirip dengan Jepang. Jadi Asia Tenggara itu adalah negara yang cukup oke dan kita di Asia Tenggara harusnya malu gitu loh. Kita harus lebih maju lah, harus lebih oke lah daripada negara lain yang minimal sama gitu loh. Itu yang menjadi faktor faktor kenapa kita harus membuat sebuah edutech ya untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Indopet Academy adalah startup yang kami menyediakan
edukasi teknologi seperti elektronik, coding, dan Internet of Things. Visi kami menjadi perusahaan yang mampu memajukan dunia pendidikan teknologi di dunia dan juga misi kami menyediakan teknologi edukasi seperti edutech dan ada kit-kit dan sebagainya yang mampu mensupport para teman-teman yang di bidang sains, Internet of Things, dan robotik seperti itu. Oke, ini produk kami ya, sekedar refresh saja sebelum kita bahas lagi soal IoT. Produk kami ada training kit, kami bikin Arduino microcontroller kit, Internet of Things kit, terus robotic kit, terus kami membuat kombinasi untuk pembelajaran di bidang ya elektronik, tapi kami menggunakan e-learning, kami menggunakan LMS system, learning system, terus kami juga di sini ada beberapa video, kalau nggak salah sekarang udah 100 lebih video, terus udah hampir 100 ya 120-an tutorial textbook. Pokoknya kita selalu update terus untuk jumlah tutorial, jumlah ininya. Jadi teman-teman yang join di Indopod Academy bisa mengakses itu semua. Ini adalah overview startup kami ya. Kami sekarang tidak hanya fokus di dunia robotik, di dunia edutech ya. Sekarang kami ada namanya Big Data Analytics. Jadi sekarang ini kami memanage user kami menggunakan big data. Terus kami juga nantinya akan menghubungkan teman-teman yang join di Indobot itu untuk mendapatkan scholarship, informasi tentang beasiswa, informasi tentang job, dan magazine. Nanti teman-teman yang punya produk, punya portofolio yang keren itu teman-teman bisa dikonekkan ke global partner kami. Untuk sekarang global partner kami ada Livernes dan Nissinbo. Jadi Livernes itu perusahaan dari Jepang yang ada di Singapura juga. Terus kami juga baru kemarin setuju untuk bekerja sama dengan Nissinbo yang ada di Singapura. Nissinbo kan di Indonesia juga ada ya Nissinbo. Jadi dia punya sensor-sensor yang bisa kami bantu untuk riset di Indonesia dan kita bisa saling apa ya istilahnya saling memberikan feedback. Oh ini sensornya bagusnya untuk apa dan sebagainya. Jadi teman-teman yang join di Indobot itu nanti nggak akan dianggurin lah istilahnya. Kami juga berusaha untuk memberikan scholarship, informasi tentang job, karir, bahkan global connection. Karena jujur aja di Indonesia itu kalau belajar elektronika aja, belajar Internet of Things aja, kita mau cari kerja, ujung-ujungnya yang dicari adalah programmer software atau programmer kayak website, aplikasi dan sebagainya. Tapi untuk programmer elektronik itu masih jarang teman-teman. Dan salah satu caranya kalau teman-teman ingin berkarir di dunia itu, ya teman-teman harus bisa masuk ke global. Nah, global partnernya ini kami jembatani menggunakan Indobot. Jadi kami selalu update paling enggak setahun itu minimal satu partner itu kami harus dapat. Kalau sekarang lebih mayoritas perusahaan Jepang. Cuman nanti kami pengennya mau masuk ke perusahaan Jerman sama Perancis. Kami juga ada koneksi ke sana dan kami harapannya bisa memberikan informasi pekerjaan untuk teman-teman bisa masuk ke sana. Karena di luar negeri itu ternyata developer kayak kita ini sangat dibutuhkan untuk di bidang elektronik gitu. Bahkan mereka aja kayak desain PCB gitu kan, kita anggap receh gitu kan. Desain PCB di sana dihargai sangat mahal sekali. Bahkan untuk membuat coding Hello World di Arduino itu bisa sampai $100 gitu loh. Ya, $100 kan lumayan ya, sekitar 1,4 jutaan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini bisa connect ke global, wah itu peluang luar biasa. Terus produk kami ada independent class yang menggunakan video stream, terus ada intensive class, kami ada bootcamp season. Nanti teman-teman kalau mau ikutan, kalau misal kami ada kerjasama kemana, terus kami mau menawarkan tenaga kerja ke global partner kami, biasanya ada bootcamp season itu sekitar 1 sampai 3 bulanan, jadi benar-benar intensif itu. Terus ekstrakurikuler yang sekarang pandemi ini nggak jalan sih ekstrakurikuler, cuman nggak masalah. Oke, ini adalah overview dari startup kami. Jadi kami bukan cuman LMS sistem yang cuman ya udah kalian belajar di tempat kami, tapi kami juga mengolah data teman-teman supaya kami bisa merekomendasikan pekerjaan apa yang nantinya teman-teman bisa dapatkan yang sudah join di Indobot gitu. Nah, ada beberapa penghargaan kami, yang terakhir kami menang di Astra Startup Challenge dan ini yang merubah kehidupan Indobot karena apa? Karena di Astra Startup Challenge waktu itu
kami lagi masa sulitnya ya kan, masa sulitnya, dan di sana kita digembleng untuk bikin bisnis model yang baru dan lahirnya Indopet Academy. Dulu kita nggak ada akademi seperti ini, ya udah kita bikin device-device yang kita jual secara direct gitu. Sekarang kita bikin akademi. Nah, ini ada kita waktu 2018 kita menang Tech Planter dan akhirnya sekarang Livenes menjadi partner kami, dan sekarang kami juga kerjasama dengan Nisinpo, dan harapannya kita bisa mengkonekkan teman-teman untuk menuju ke sana. Jadi nggak hanya sekedar teman-teman belajar, tapi teman-teman juga mendapatkan peluang. Ini adalah struktur organisasi kami. Kami disupport oleh dua guru besar di UNY karena kami juga based on di UNY. Jadi Indopet lokasinya ada di UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Terus di sini ada beberapa expertise ya. Jadi kami bukan perusahaan yang ya baru banget, tapi kami juga meng-hire orang-orang yang orang-orang yang pro di bidangnya, orang-orang yang profesional di bidangnya. Bahkan sekarang ini advisor kami, seperti kami, Profesor Dr. Siswantoyo, beliau naik pangkat nih jadi wakil rektor ya. Jadi akan nanti bisa membuka peluang untuk mencari partnership. Ya kalau nggak di global, misalkan di Jogja ada project tentang IoT dan sebagainya, kami bisa menghubungi teman-teman untuk ikutan bergabung di project ini gitu loh. Jadi nggak bisa kalau misalkan semua dikerjain Indobot, tapi kita juga butuh para komunitas supaya komunitas itu juga mendapatkan feedback yang positif gitu. Oke, kita lanjut ke masalah IoT. Nah, IoT ini kita aslinya butuh device-device yang seperti ini. Ini Arduino sama .mcu. Kenapa dua device ini yang dibutuhkan? Karena ya tahu sendiri kita nggak punya banyak budget untuk membuat project IoT, jadi kita cukup mengeluarkan uang untuk Arduino. Kalau nggak salah sekarang harganya 50 sampai 65-an gitu, pokoknya murah banget lah sekarang. Terus ini Note MCU kalau nggak salah dari 40.000 sampai 50 ribuan gitu. Pokoknya teman-teman cek aja di Tokopedia, di toko-toko yang teman-teman senangi itu di mana. Jadi dua device ini untuk tim Kerehore itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi murah meriah, terus teman-teman juga bisa menggunakan alat bisa membuat project IoT yang cukup oke untuk portofolio kita. Nah, sebelum kita bahas ke Note MCU, kita bahas tentang microcontroller. Di sini microcontroller ini adalah small computer package ya. Jadi dia itu chipnya sudah terintegrasi, ada RAM, ROM, ini sebagai memori, udah ada I/O. Ini I/O ini penting nih. Jadi nggak semua prosesor udah punya I/O. Terus ini ada bloknya untuk CPU, special function block, osilator sirkuit, terus ada timer counter, fitur ini, interrupt control. Bahkan yang keren itu aslinya di microcontroller itu ada ADC dan DAC. Kalau di apa namanya Raspberry itu nggak ada ADC-nya teman-teman. Jadi kita harus mikir sendiri untuk bikin ADC. Jadi di microcontroller udah keren gitu. Cuman dia terbatas di 16 MHz. Jadi kalau di 16 MHz ya jangan berharap dia akan bisa membuka game Cyberpunk gitu kan atau main PES 2021, enggak gitu. Jadi emang dia fungsinya untuk menghandle project-project yang sifatnya kecil gitu. Makanya dia walaupun kecil dia punya beberapa segudang fitur kayak gini. Ini ADC dan DAC itu menjadi hal yang keren gitu loh di sana. Nah, kemudian ESP8266 itu hasilnya gabungan antara si receiver dan apa ya namanya itu, receiver dan transmitter yang dihubungkan yang dikombinasikan dengan namanya microcontroller. Jadi di sini sama ini. Ada RAM, ROM gitu kan. Terus ada ini bahkan ada ADC walaupun ADC-nya cuma satu, dan ini yang nanti di flash, terus kemudian ada ini Max CPU register accelerator ini. Jadi si Note MCU itu aslinya microcontroller juga, cuman dia ada tambahannya si receiver sama transmitter untuk WiFi gitu. Kalau kita mau memfungsikan Arduino menjadi seperti ini, itu bisa juga. Kalau ini kan si Arduino sudah include di dalam si Note MCU kayak gitu. Oke, kita lanjut ke arsitektur IoT. Ini penting banget buat teman-teman secara garis besar harus pahami. IoT itu intinya dari sensor itu diupload datanya ke penyimpanan data. Dari penyimpanan data, datanya kan acak nih. Nih bentuknya aja nggak terstruktur.
plus 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 gini, plusnya yang ini gede, terus ini plus, ini gede, kecil kecil kecil, ini kecil kecil, ini plus gitu. Nah, kemudian dari data itu ada dua pilihan nih, masuk ke machine learning atau langsung digunakan ke sini. Kalau misalkan langsung digunakan ke sini, oke lah, mungkin datanya nggak terlalu ribet gitu kan. Yang penting applying trigger in case of issue or failure, terus creating actionable item. Jadi dia memberikan aksi ke sini, ke sini, ke sini, ke device ini. Nah, kalau misalkan digunakan di machine learning, data yang acak tadi itu dijadikan data yang lebih rapi. Data yang lebih rapi ini akan memberikan sebuah feedback dan kesimpulan untuk mengimprove efisiensi dari si sistem IoT ini. Jadi kalau misalkan kita langsung ke sini, misalkan dari sini sini itu oke, bisa gitu. Cuman kalau misalkan kita mau masuk dari sini terus ke sini, ya kita benar-benar harus bisa namanya machine learning. Nah, ini temennya itu cloud computing, terus dia juga butuh storage ya, big data lagi. Kalau storage yang storing data yang di sini ya paling cuman cuman nyimpen data gitu loh. Tapi kalau di big data kan kita bisa melakukan big query dan sebagainya untuk kebutuhan dari si data yang dibutuhkan si sensor ini gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi si si arsitektur ini teman-teman harus benar-benar pahami gitu loh. Benar-benar pahami. Jadi ini bukan sekedar gambar aja, tapi ini adalah sebuah skema sebelum kita membuat devices yang support di skema ini gitu. Terus ada uh, cloud platform yang cukup mudah digunakan dan kemungkinan aman ya kan. Teman-teman bisa daripada setup server sendiri, mungkin ribet dan sebagainya, bisa sewa di Google Cloud. Terus teman-teman tinggal bikin device-device kayak gini, SP32, SP8266, terus masuk di MQTT protokol. Terus teman-teman akan dapat fasilitas namanya ingest data. Di ingest data ini teman-teman bisa melakukan storing data di Firebase database. Teman-teman juga bisa melakukan BigQuery karena si prosesornya Google Cloud itu kita bisa request juga dia mau speknya apa, terus teman-teman juga kebutuhannya seperti apa itu bisa. Terus dari situ teman-teman bisa langsung membuat sebuah data report ke customer atau ke usernya teman-teman menggunakan Google Data Studio. Itu yang jauh lebih simpel. Nah, kalau di Google Data Studio semua akan lebih instan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman jago buat aplikasi, jago buat coding, jago buat web apps gitu kan, teman-teman bisa memilih ini bisa bentuknya desktop atau mobile dan teman-teman bisa mengambil dari web app di Firebase Hosting. Jadi teman-teman di sini nggak akan terlalu memikirkan nanti kalau dihack gimana dan sebagainya karena cukup aman di dunia di Google Cloud ini ya kan. Kalau misalkan teman-teman ingin build sendiri server, mungkin memang biayanya lebih murah. Cuman teman-teman akan apa ya istilahnya menambah extra cost untuk orang cyber security. Cuman kalau di Google kita udah bayar pokoknya terima beres kita pakai gitu. Nah istilah gitu. Sekarang nggak hanya di Google Cloud ada AWS, ada Alibaba Cloud juga, ada Amazon Web Service. Terus teman-teman tinggal milih aja sesuai dengan budget dan package-nya yang mau diambil gitu. Nah, bagaimana sih cara memulai belajar IoT expert? Nah, di sini saya mau mau tanya ke teman-teman ya, mau tanya ke teman-teman yang tahu step awalnya itu seperti apa sih untuk belajar di dunia IoT. Tadi saya sudah menjelaskan ini adalah kombinasi antara disiplin ilmu gitu kan. Kalau di sini ya secara umum learning with mastery, make your IoT devices, terus show off your IoT project on GitHub gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab kira-kira apa dan bagaimana cara belajar IoT untuk pertama kali yang pemula. Silahkan tulis di kolom chat. Silahkan ditulis di kolom chat bagaimana cara belajar untuk IoT pemula. Oke, belajar komponen elektronika. Terus apa lagi? Minimal ada 3 tahap lah. Langsung ke project, paham konsep dasar dulu, elektronika dasar. Apa nih? Belajar sampai praktek coding bahasa C.
Coba ada yang bisa menjelaskan lengkap minimal ada 3 aspek tadi itu. Kita harus belajar apa, tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa. Coba dijelaskan. Ini Mas Eka Prasasti lagi mengetik nih. Terus apa lagi Mas? Oke, Mas Hanif, dasar, ya, dasar TKJ bisa nggak ke IoT? Ya bisa, semua bisa ke IoT. Coba yuk, yuk. Memahami bahasa C, MCU, dan sebagainya. Belum ada yang benar sih tahapannya. Tadi itu Mas, Mas siapa namanya itu? Mas Eka baru satu. Ya. Dua, pemrograman. Mas Wira. Yo, Mas Wira kok cuma dua, kurang tiga apa yang tiga? Sebelum saya ini, jaringan tiga pemrograman. Oke, cukup ya. Jadi kalau untuk belajar IoT, pertama kita butuh untuk belajar elektronika dasar. Terus yang kedua, kita harus tahu cara kerja si mikroprosesor itu sebelum kita melakukan pemrograman. Karena apa? Karena dengan mempelajari mikroprosesor itu kita bisa melakukan banyak banyak hal. Ya, awalnya kita hanya tahu example, sekarang kita udah tahu cara mengoptimalkan si mikroprosesor itu, microcontroller itu. Terus yang ketiga, setelah bisa melakukan pemrograman di situ, teman-teman harus bisa membuat aplikasi dashboard. Ya minimal web browser, terus bisa menggunakan HTML, terus teman-teman ya menggunakan ya seperti native system gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa bikin dashboard. Kalau dari pertanyaan dari jawaban teman-teman ini, teman-teman masih memahami belajar IoT itu harus bisa elektronika dasar dan pemrograman. Padahal kita butuh namanya dashboard untuk mengecek apakah IoT kita jalan atau enggak gitu. Nah, itu adalah ketiga hal yang harus dipelajari. Tadi yang agak bener ya, agak bener itu Mas Wira Aji Nugraha. Nanti panitia silahkan dicatat Mas Wira Aji Nugraha ini nanti saya kasih kelas gratis Internet of Things di indobot.co.id gitu. Terima kasih Mas Wira Aji Nugraha yang sudah hampir bener gitu. Jadi nanti silahkan klaimnya ke panitia bisa dibantu panitia. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah user kami ya. User kami udah hampir ke seluruh Indonesia. Terus di sini untuk YouTube silahkan di-subscribe ya, baru 5.000. Biar banyak gitu loh. Jadi bisa lebih semangat untuk bikin konten di YouTube. Oke, terus kemudian sekarang user kami untuk komunitasnya yang free register user udah lebih dari 17.000. Dan user yang aktif setiap bulannya belajar di Indobot itu sekitar 13.000. Untuk yang berbayar ke premium itu sekitar 3.000 dan konversinya sekitar 17%. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ternyata banyak orang-orang yang ingin belajar IoT gitu loh. Terus ternyata orang-orang yang aktif belajar IoT di Indobot itu sangat banyak juga. Tapi orang-orang yang serius di bidang ini cuma 3.000. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bersaing di dunia global, bukan hanya lokal, ya teman-teman harus bisa membuat apa ya, harus bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya gitu loh. Jadi teman-teman gak hanya belajar di Indobot, tapi teman-teman juga bikin portofolio dan portofolionya itu bisa di-share ke kita. Nanti kita bantu untuk bikin komunitasnya, bikin apa istilahnya magazine, bikin publikasi dan sebagainya gitu. Oke, cara teman-teman untuk bisa join ya di sini teman-teman tinggal daftar aja di indobot.id. Teman-teman bisa pakai kode kupon SMUTY21 nanti dapat diskon 30%. Jangan khawatir yang belum dapat kelas gratis bisa teman-teman dapatkan kayak gini. Jadi di sini nanti teman-teman dapat 3 kelas basic elektronik, Arduino dan IoT. Terus harganya dari 500.000 menjadi 349.000. Ini jauh lebih hemat ya teman-teman daripada teman-teman menghabiskan waktunya untuk cari tutorial sana sini. Terus belajarnya dari basic sampai advance itu harus cari di
di website A, B, C, D, E, F, G. Nah, kami sudah merangkum semuanya di kurikulum yang ada gitu loh. Jadi teman-teman yang mau cek-cek bisa langsung ke websitenya indoboard.co.id, materinya kayak apa. Dan bagi teman-teman yang udah ngecek dan mau mau sign up, mau bayar hari ini, mau ikutan kelas hari ini, teman-teman bisa langsung masukkan kode kupon SMUTY21. Nah, teman-teman bisa dapetin diskon sekitar 30%. Dan teman-teman bisa mengakses materinya itu 24 jam sampai teman-teman hafal diulang-ulang pun juga nggak masalah. Bisa diakses kapanpun dimanapun gitu. Dan teman-teman juga bisa download sertifikat. Tadi juga kepikiran sih Kak, tadi pas Pak Ono sertifikatnya harusnya bisa bahasa Inggris nih. Nah, nanti kami akan bikin bilingual nanti sertifikatnya. Jadi ada versi bahasa Inggris sama versi bahasa Indonesia. Jadi biar teman-teman juga bisa mendapatkan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya teman-teman bisa lebih mudah nanti ketika apply pekerjaan di tempat lain itu atau di global partner misalkan ya. Dan kalau di udah ada embel-embelnya logonya Indobot gitu kan. Kalau kedua partner kami Livenes dan Isinfo ya insya Allah gampang lah misalkan mau dapat project di sana. Oke, terima kasih untuk acara hari ini dan jika teman-teman yang ingin mendapatkan kelas untuk diskonan ya, nggak hanya teman-teman UTY yang mungkin dari Bapak Ibu yang sekarang mengajar ingin mendapatkan referensi untuk pengajarannya, baik itu Arduino, Internet of Things gitu kan, bisa cek di Indobot dan bisa masukkan kode kupon SMUTY21 di indobot.co.id CKI gitu. Nah ini nanti teman-teman Bapak Ibu bisa dapat kelas basic elektronik, Arduino, dan IoT. Terima kasih semuanya dan saya kembalikan ke panitia dan kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.